Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saudara, Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, pemulihan Pondok Daud dalam Perjanjian Baru, tabut perjanjian adalah ekspresi kehadiran Tuhan pada masa Perjanjian Lama. Pada masa Perjanjian Baru, kehadiran Tuhan menjadi nyata dalam Kristus Yesus. Dialah tabernakel bagi setiap umat tebusannya. Pemulihan Pondok Daud pada era setelah salib Kristus dan pencurahan Roh Kudus adalah bagian dari penggenapan rencana Allah, sebagaimana telah dinubuatkan oleh Nabi Amos bahwa banyak bangsa-bangsa akan datang menyembah Tuhan. Peristiwa pertobatan kaum non-Yahudi mendorong sidang Yerusalem untuk memahami peristiwa itu sebagai tanda penggenapan rencana keselamatan Allah bagi dunia. Jadi, menggenapi nubuatan penuaian bangsa-bangsa, rencana keselamatan bagi Allah seluruh bangsa, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16 sampai 17 berkata, bangsa-bangsa dapat masuk dalam hadirat Tuhan. Penyempurnaan pola pujian dan penyembahan dalam Perjanjian Baru. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, Kisah Para Rasul 15 ayat 8, Allah disembah dalam roh dan kebenaran. 1 Korintus 6 ayat 19, roh Allah bersemayam di dalam hati manusia. Kolose 3:16, Efesus 5 ayat 19, pujian penyembahan menjadi gaya hidup di mana nyanyian rohani memenuhi hati setiap kita orang percaya. Jadi saudara, pujian penyembahan itu adalah harus menjadi gaya hidup bagi kita yang hidup di akhir zaman, bagi orang-orang percaya. Dampak pemulihan pujian penyembahan adalah sebuah restorasi Pondok Daud terjadi di hari-hari terakhir di mana Tuhan menggenapi janjinya bagi umat pilihannya. Amos pasal 9 ayat 3, percepatan pertumbuhan kehidupan rohani, keintiman hubungan dengan Tuhan, mengimpartasikan sifat-sifat Kristus kepada kita, pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, hadirat Tuhan yang begitu kuat, dan karenanya semakin dibukanya hal-hal yang baru. Haleluya. Hadirat Tuhan adalah memersatu ilahi sedemikian rupa sehingga gereja tidak lagi membeda-bedakan umat yang Yahudi atau non-Yahudi. Jadi pujian penyembahan harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Haleluya. Amin.